Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah, sepertinya anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya, amin. Sekarang Ibu tanya, anak-anak hari ini apakah sudah siap untuk pelajaran pada hari ini? Guru. Apakah sudah siap? Ya, Bu. Ya. Oke. Ya, baik. Dikarenakan kita sedang dalam kondisi COVID-19, jadinya kita akan melaksanakan pembelajaran melalui via daring, yaitu via Zoom ya anak-anak. Tidak apa-apa kan? Pak, Bu. Iya. Wih, kenapa nge-lag muka kalian semua? Pedap suara. Oke anak-anak, sebelum... Diam. Oke. 1, 2, 3. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak. Siap untuk berdoa? Siap, Guru. Oke, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Coba Devina pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Nih, Sugul. Devin bangkit. Ya, Sugul, Dita. Kita Sugul. Nggak apa-apa, ntar taruh aja misalnya bisa jadi kendala jaringan. Kan namanya online, pasti ada yang kendala jaringan. Oh ini aja kali ya jadi behind the skin-nya saya. Enggak gitu juga. Makanya. Kedengeran suara saya? Kedengeran. Ulang-ulang ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita sebaiknya untuk 1, 2, 3. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Coba Devina, coba dipimpin dulu ya nak, teman-temannya untuk berdoa. Baik, Guru. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Devina. Sama Bu Guru. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke inti pembelajaran. Nah, yang pertama, Devina Restianingrum. Hadir, Bu. Oke, terus Dita Triana Dewi. Hadir, Bu. Oke, hadir. Selanjutnya Eka Widya. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA yang dimana dengan tema 1 yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 pembelajaran 3. Nah, yang dimana pada pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan yaitu dengan mengamati PPT dan juga video, kita dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara opipar, pipipar, dan opopipipar. Selanjutnya, dengan cara mengamati PowerPoint atau PPT dan video, kita dapat menguraikan cara perkembangbiakan hewan secara opipar, pipipar, dan opopipipar. Oke anak-anak? Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu ingin bertanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang opipar dan pipipar kan? Ya, Bu. Bu.
Oke, Sudah, sekarang Bu. Ibu mau tanya, apakah anak-anak masih ingat apa opipar dan pipipar? Kita ingat, Masih, Bu. Bu. Oke, sekarang Ibu akan tes satu. Oh, enggak. Ibu akan tes 2 orang. Coba Devina. Apa itu opipar, Devina? Ovivar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, Bu. Oke, pintar Devina ternyata masih ingat. Selanjutnya Ibu akan tanya tentang pipipar. Coba Dita, apa itu pipipar? Baik, Bu, pipipar itu merupakan hewan yang cara perkembangbiakannya dengan cara melahirkan, Bu. Oke, pintar sekali anak-anak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Devina dan Dita. Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya secara menyeluruh opipar, pipipar. Opipar itu seperti yang dikatakan Devina tadi, opipar adalah cara perkembangbiakan hewan secara bertelur, sedangkan pipipar itu adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, sekarang Ibu akan membawa salah satu cara perkembangbiakan yang baru yaitu opopipipar. Apakah anak-anak tahu apa itu opopipipar? Tidak tahu, Bu. Oke, belum tahu ya. Jadi Ibu akan jelaskan. Opopipipar itu adalah gabungan dari opipar dan pipipar. Yang dimana opopipipar ini adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur dan beranak. Yang dimana hewan itu ketika melaksanakan atau melakukan perkembangbiakan itu mengalami 2 fase itu anak-anak, yaitu fase melahirkan dan juga fase bertelur. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan contoh dari opopipipar. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah PowerPoint-nya anak-anak kepada anak-anak. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskannya. Di sini itu ada perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan ini dibagi menjadi 2, yaitu generatif dan vegetatif. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, yaitu dapat dijelaskan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Yang dimana perkembangbiakan generatif ini dibagi menjadi 3. Tadi yang pertama seperti apa? Yang tadi pertama ada opipar, pipipar, dan yang baru opopipipar. Anak-anak sudah tahu kan apa opipar dan pipipar? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan mengulas kembali ya materi yang kemarin, kita akan lebih mengingat. Nah, di sini itu ada perkembangbiakan secara pipipar, yang dimana perkembangbiakan secara pipipar ini dapat disebut dengan perkembangbiakan secara beranak atau melahirkan. Nah, perkembangbiakan pipipar ini adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Dan pada umumnya perkembangbiakan jenis ini banyak terjadi pada hewan jenis mamalia atau hewan yang menyusui. Jadi anak-anak harus tahu ya perkembangbiakan pipipar ini tidak terjadi pada semua hewan, tetapi pada hewan-hewan tertentu yang dimana perkembangan biakan ini biasanya juga terjadi pada jenis mamalia atau hewan yang menyusui. Nah, ciri-ciri dari perkembangan pipipar ini yang pertama adalah menyusui anaknya. Nah, yang kedua biasanya termasuk hewan mamalia. Nah, selanjutnya juga mempunyai daun telinga. Dan selanjutnya tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Nah, selanjutnya juga induk mengandung keturunan selama beberapa waktu. Nah, mempunyai kelenjar susu serta perlu kalian ketahui bahwa manusia juga perkembangbiakannya secara pipipar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, jadi pipipar seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh perkembangbiakan secara pipipar. Di sini ada beberapa contoh hewan. Nah, sekarang Ibu tanya, ini gambar apa, Devina?
Sapi, Bu. Oke, pintar. Nah, di sini ada gambar sapi ya, yang dimana sapi ini termasuk dengan contoh perkembangbiakan secara pipipar atau beranak. Seperti yang dilihat ya, sapi ini adalah contoh hewan menyusui dan juga sapi memiliki daun telinga ya dan juga kelenjar air susu. Nah, selanjutnya coba Dita, ini hewan apa, Nak? Kuda, Bu. Oke, kuda. Seperti yang dilihat ya, kuda juga memiliki daun telinga dan dia juga memiliki beberapa bagian tubuh yang berbulu. Ini juga termasuk hewan pipipar, yaitu beranak. Selanjutnya, hewan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyebutkan ini hewan apa? Kucing, Saya, Bu. Bu. Oke, coba Devina. Kucing, Bu. Kucing. Ya, Eka Widya sudah menyebutkan ya, di sini itu kucing. Nah, terlihat juga kan di sini ada contoh dari gambar anak-anak kucing dan juga gambar kucing ya. Nah, selanjutnya ini apa? Ini masih sekeluarga dengan kucing. Harimau, Ibu Bu. di Dita Iya, belum jalan, Bu. pintar. Ini harimau. Harimau juga termasuk dalam hewan dengan perkembangbiakan pipipar. Maaf. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hewan secara opipar atau bertelur. Yang dimana perkembangbiakan hewan secara opipar ini adalah dilakukan dengan cara bertelur. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya ya anak-anak. Nah, opipar ini berasal dari kata opum yang berarti telur. Berasal dari kata apa, Dita? Opum, Bu. Oke, opum yang berarti bertelur ya. Nah, setelah bertelur, induk akan mengerami telur tersebut beberapa waktu agar bisa menjadi spesies atau individu baru yang sejenis. Nah, contohnya itu seperti kalian sering melihat ayam kan? Sering, Bu. Ya. Setiap hari, Bu Guru. Nah, iya. Ayam itu kan ketika induknya itu akan memiliki keturunan, pasti ayam itu akan mengeluarkan telur terlebih dahulu. Setelah itu dierami di sarang ayam tersebut sampai beberapa waktu sehingga setelah dierami oleh ayam itu dalam keadaan hangat, setelahnya dapat menghasilkan individu baru yang sejenis dengan ayam tersebut. Jadi, opipar itu adalah sama seperti hewan dengan perkembangbiakan bertelur yang berkembang biak dengan cara bertelur dan mengerami telurnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari opipar, yang dimana ciri-ciri yang pertama itu tidak memiliki daun telinga. Nah, ciri-ciri opipar ini adalah kebalikan dari ciri-ciri dari pipipar. Nah, kebalikannya itu seperti yang kalau pipipar memiliki daun telinga, maka opipar ini tidak memiliki daun telinga, serta jika pipipar menyusui, maka opipar ini tidak menyusui. Nah, biasanya opipar ini adalah makhluk hidup yang bukan golongan mamalia. Dikarenakan seperti yang Ibu jelaskan tadi, jika golongan mamalia itu kebanyakan yaitu dengan cara menyusui atau melahirkan dan termasuk ke dalam hewan vivipar. Nah, opipar ini juga ciri-cirinya itu tidak mempunyai kelenjar susu seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jika di pipipar dapat menyusui, maka opipar ini tidak dapat menyusui. Nah, biasanya hewan yang termasuk perkembangbiakan opipar ini termasuk ke dalam keluarga unggas anak-anak. Contohnya seperti bebek, ayam, dan lain-lain. Nah, induknya itu mengerami telur seperti yang Ibu jelaskan tadi pada contoh ayam. Apakah dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan beberapa contoh dari hewan opipar. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini gambar apa? Siapa yang bisa? Dita, ini gambar apa, Tak? Oh, enggak jalan ya, Nak? Di sini, Bu. Ayam, Bu. Apa itu burung, Bu? Ulang ya, tidak jalan tadi. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat, Terlihat, Bu. Ya, ini gambar apa?
Ayam. Iya, ayam dan beserta telurnya ya. Nah, ayam ini seperti yang Ibu jelaskan tadi adalah contoh perkembangbiakan secara opipar. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Burung Nah, dan pintar telurnya. sekali. Burung beserta telurnya ya. Nah, selanjutnya ini apa? Bebek, Bu. Ya, pintar. Bebek dan juga telurnya ya. Nah, selanjutnya ini apa? Ikan. Nah, iya, pintar. Jadi beberapa gambar yang tadi Ibu perlihatkan itu adalah contoh dari perkembangbiakan hewan dengan cara opipa yang dimana ada ayam, ikan, bebek, dan juga burung ya, beserta telur-telurnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya apakah anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Ya, pintar sekali. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke dalam materi baru, yang dimana perkembangbiakan secara opopipipar. Apakah anak tahu apa perkembangbiakan secara opopipipar? Belum ya? Ya, belum. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perkembangbiakan secara opopipipar. Nah, perkembangbiakan secara opopipipar ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara menggabungkan antara opipar dan pipipar. Nah, embrionya berkembang dalam telur, tapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induknya melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara opopipipar ini adalah perkembangbiakan yang menggabungkan antara opipar dan juga pipipar. Nah, perkembangbiakan secara opopipipar ini dapat dijelaskan misalkan sekarang ada satu hewan. Nah, hewan ini mengalami perkembangbiakan secara opopipipar. Nah, di dalam hewan ini akan mengalami bertelur dan beranak. Namun, hewan ini akan bertelur tapi ketika masih di dalam tubuh hewan tersebut. Hewan ini akan menetaskan telurnya di dalam. Ketika telur yang di dalam tubuh hewan ini menetas, maka individu baru dari yang sejenis dengan hewan ini bahkan keluar. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut ini mengalami perkembangbiakan secara opipar karena ketika mengalami bertelur, hewan ini masih di dalam tubuhnya, tetapi ketika melahirkan, ketika telur itu sudah menetas di dalam tubuhnya, maka hewan itu akan perlahan keluar. Jadinya hewan itu mengalami dua siklus dari perkembangbiakan, yaitu bertelur dan juga beranak. Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Oke. Ibu. Jadi berhubung kalian sudah paham, sekarang Ibu ingin bertanya. Coba Dita jelaskan apa tadi opipar seperti opopipipar seperti yang Ibu jelaskan tadi. Secara simpelnya aja ya, Dita. Ibu. Jadi opopipipar itu merupakan gabungan dari cara perkembangbiakan pipipar dan opipar. Yang dimana pipipar tadi perkembangbiakan dengan cara beranak dan opipar tadi perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah, jadi opopipipar itu merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Oke. Apakah seperti itu, Ibu? Iya, Dita. Terima kasih, Dita. Coba tepuk tangan dulu kepada Dita. Jawabannya sangat benar. Terima kasih Dita karena sudah dapat memahami penjelasan dari Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara opipar, yang dimana ciri-ciri hewan yang memiliki perkembangbiakan secara opipar ini tidak memiliki ciri-ciri khusus atau yang mencolok. Akan tetapi perbedaan hewan opipar ini dengan hewan lainnya hanyalah proses pembuahan hingga melahirkan. Tetapi secara fisik hewan opipar memiliki ciri-ciri seperti hewan opipar lainnya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa contoh dari hewan opopipar ya anak-anak. Nah, ini, coba anak-anak dapat mengetahui ini gambar apa? Ikan hiu. Iya, benar, ikan hiu. Nah, di sini ikan hiu ini termasuk hewan opopipipar, yang dimana ikan hiu ini juga
mengalami perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ikan hiu ini akan mengalami mengeluarkan telur ketika masih di dalam tubuhnya. Namun ketika telur sudah menetas, maka akan mengeluarkan baby hiu atau anak hiu yang baru. Nah, selanjutnya di sini ada gambar apa anak-anak? Buaya, Bu. Buaya. Oke. Wah, senang sekali anak-anak dengan buaya. Jadi di sini ada gambar buaya ya, yang di mana buaya ini juga termasuk ke dalam hewan opopipipar, yang di mana buaya ini mengalami siklus dua, yaitu opipar dan pipipar, yang di mana buaya ini mengalami siklus bertelur dan juga beranak seperti ikan hiu sebelumnya. Dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini ada beberapa hewan opopipipar seperti ikan pari, ikan hiu, kuda laut, bunglon, kadal, dan sebagainya. Di sini ada kadal. Jadi, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa hewan opopipipar ini adalah semua hewan yang memiliki siklus perkembangbiakan dengan cara bertelur atau beranak. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak sudah paham? Paham, Ibu. Oke, terima kasih ya. Paham, Bu. Iya, terima kasih anak-anak. Dikarenakan anak-anak sudah paham dengan penjelasan Ibu tadi, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang dapat meringkas penjelasan Ibu dari yang pertama hingga terakhir tadi? Coba Dita dijelaskan sekali lagi apa itu opipar, pipipar, dan opopipipar. Baik, Ibu. Ibu bentar, saya perbaiki jilbab. Iya, tidak apa. Nah, Dita. kalau opipar adalah hewan yang cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Nah, sedangkan pipipar adalah hewan yang cara perkembangbiakannya dengan cara beranak atau melahirkan. Nah, sedangkan opopipipar merupakan hewan yang cara perkembangbiakannya merupakan gabungan dari pipipar dan opipar, yang dimana opopipipar ini merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur, lalu kemudian beranak. Apakah seperti itu, Ibu? Iya, Dita. Terima kasih, Dita. Tepuk tangan dulu untuk Dita. Ya, Dita sangat baik ya dalam memahami penjelasan dari Ibu sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang perkembangbiakan hewan. Apakah anak-anak siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Lihat. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi menjadi 3 macam, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, hewan vivipar. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anaknya. Ciri-ciri dari hewan ini yaitu mereka memiliki daun telinga dan biasanya termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui anaknya. Contoh dari hewan vivipar yaitu sapi, kambing, kucing, jerapah, singa,
dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam pengelompokan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam pengelompokan hewan ini, sobat pelajar harus bisa membedakan mana jenis hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Coba deh kerjakan soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian video hari ini, semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye. Mungkin ini tidak terlihat ya, mungkin Ibu akan sebutkan saja ya anak-anak bentuk soalnya. Yang pertama itu coba anak-anak ambil bukunya dulu terus ditulis ya anak-anak. Yang pertama soalnya itu berikut ini adalah hewan yang berkembang biak secara ovipar kecuali A. ayam, B. angsa, C. kelinci, D. kura-kura. Nah, yang soal keduanya itu ikan hiu berkembang biak dengan cara A. ovipar, B. pipipar, dan C. opipipar, dan D. opopipipar. Sekarang Ibu akan memberikan waktu untuk anak-anak mengerjakan soalnya. Baik, Ibu. Oke. Dita sudah selesai, Ibu. Sudah, Dita? Sudah, Bu. Devina sudah, dan Eka sudah? Ya, Bu. Oke. Sekarang coba Dita sebutkan yang Sudah, Bu. pertama. Apa jawaban yang pertama, Dita? Jawabannya langsung, Ibu. Ya. Nomor 1, Bu. Hewan yang termasuk ovipar kecuali jawabannya kelinci, Bu. Iya, kenapa jawabannya kelinci, Dita? Nah, kelinci termasuk hewan yang cara perkembangbiakan dengan cara pipipar, yakni dengan cara beranak atau melahirkan, Bu. Iya, pintar sekali, Dita. Tepuk tangan dulu untuk Dita. Ya. Sekarang coba Devina, nomor 2-nya apa, Devina? Ikan hiu termasuk hewan dalam Nomor perkembangbiakan? 2, ovovivipar, Bu. Iya, pintar. Perkembangbiakan opopipar itu seperti apa, Devina? Bertelur dan beranak, Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Devina. Iya, Pintar sekali Devina, Bu Guru. Iya. Nah, selanjutnya berhubung anak-anak sudah dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara ovipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku siswanya. Kalian sudah punya kan buku siswa masing-masing? Sudah, Bu. Punya, Bu Guru. Oke, sekarang anak-anak buka buku siswanya dan baca tentang perkembangbiakan hewan pada subtema 2 pembelajaran 3 ya anak-anak. Ya. Iya, Ibu. Oke, Ibu akan memberikan kalian Bu. waktu 10 menit untuk membaca perkembangbiakan hewan tersebut. Oke anak-anak, kita tunggu 10 menit ya. Sekarang 12.22. Kita anak-anak akan selesai pada 12.32. Oke, silahkan anak-anak membacanya. Sudah anak-anak? Dita sudah, Bu. Oke, baik. Sudah selesai membaca ya. Jadi sekarang setelah anak-anak selesai membaca, anak-anak dapat menyimpulkan apa itu perkembangbiakan hewan secara ovipar, pipipar, dan opopipipar. Sekarang anak-anak sudah paham kan apa yang Ibu jelaskan dari tadi? Sudah, Paham, Bu. Ibu.
Oke, sekarang Ibu akan mempertegas sekali lagi apa itu ciri-ciri dari hewan opipar ya, yang dimana ciri-ciri hewan opipar itu adalah yang pertama itu bertelur. Apa? Bertelur, Bu. Ya, bertelur dalam jumlah banyak. Nah, yang kedua itu tidak mempunyai daun telinga. Nah, yang ketiga tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui. Nah, selanjutnya itu telur berada di luar tubuh induknya. Nah, jika berada di dalam tubuh induknya itu termasuk opopipipar. Nah, perkembangan zigot terjadi di luar tubuh. Nah, zigot berkembang dengan sumber makanan berupa kuning telur. Nah, selanjutnya hewan dengan ciri-ciri pipipar yaitu yang pertama memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Nah, selanjutnya memiliki daun telinga, memiliki rambut. Hewan pipipar juga biasanya termasuk ke dalam keluarga atau kelompok mamalia. Nah, mengalami masa mengandung. Jadi hewan pipipar ini akan merasakan rasanya mengandung seperti manusia. Nah, manusia ini juga termasuk dalam pipipar. Anak-anaknya itu beranak atau melahirkan. Nah, janin yang mengalami tumbuh kembang selama kehamilan. Jadi di dalam pipipar ini juga janinnya akan tumbuh dari kecil menjadi besar hingga selanjutnya melahirkan. Nah, sedangkan ciri-ciri hewan opopipipar ini tidak memiliki ciri-ciri yang spesifik karena jika bentuk fisiknya itu sama seperti hewan-hewan lainnya, tapi hanya ciri-cirinya itu dapat dibedakan dari cara dia berkembang biak. Oke, anak-anak apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan melakukan refleksi ya anak-anak. Nah, tadi kan seperti yang kita jelaskan, kita sudah mempelajari opipar, pipipar, dan opopipipar. Yang dimana opipar itu adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur, pipipar perkembangbiakan secara beranak, dan opopipipar perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Jadi kita sudah mempelajari tentang opipar, pipipar, dan opopipipar. Nah, sedangkan sekarang Ibu ingin bertanya, apakah dari penjelasan kita, penjelasan Ibu dari tadi sampai saat ini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Kita tidak ada, Bu. Devina? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Ya, Eka Widya. Ada, Bu. Oke, jadi jika tidak ada yang bertanya, Ibu simpulkan anak-anak sudah paham kan? Paham, Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, berhubung anak-anak sudah paham, Ibu akan mengucapkan terima kasih. Nah, terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Karena di dalam situasi kita yang mengalami pandemi COVID-19 ini, kita mengalami keterbatasan dalam proses pembelajaran. Semisalkan kita seperti kemarin kan, seperti waktu-waktu sebelumnya kita belajar di dalam kelas ya anak-anak, sekarang kita belajar melalui via daring atau via Zoom. Jadi Ibu himbaukan juga sekali lagi karena di dalam proses atau keadaan pandemi COVID-19, Ibu harapkan anak-anak untuk jangan keluar jika tidak terlalu membutuhkan atau tidak terlalu mendesak, dan jangan lupa menggunakan masker dan hand sanitizer. Oke anak-anak, dapat dipahami? Ibu. Oke anak-anak. Nah, berhubung anak-anak sudah paham sekarang, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Coba, tadi Devina sudah memimpin doa, sekarang Dita Triana Dewi coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita selesai. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Dita. Nah, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi selama pembelajaran hari ini Ibu ucapkan mohon maaf jika Ibu ada salah kata. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Siap, Bu. Siap, Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Ibu. Boleh anak-anak, silakan keluar saja. Kasih Ibu, dadah teman-teman. Ibu.